Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarahnya PT Karunia Global Lestari. PT Karunia Global Lestari yaitu di mana perusahaan pengolahan kertas bekas. Sudah berdiri sejak tahun 1996, tetapi tidak menggunakan nama Karunia Global Lestari, melainkan Karunia Karya Wirajaya. Dan pada masa itu juga mereka cuma memiliki satu jalur produksi, di mana mereka hanya terfokus kepada produksi kertas nasi saja. Kemudian pada tahun 2015 diambil alih manajemennya dengan pimpinan yang baru. Disitulah baru diganti namanya dengan Karunia Global Lestari. Dan dengan pimpinan yang baru mereka bisa mencapai 6 jalur produksi, di mana tidak hanya kertas nasi saja, melainkan Bigcraft, kertas medium, KBK, kertas coating, dan kertas nasi. Pada saat ini, di perusahaan yang baru ini, di mana mereka sudah memiliki peralatan mesin yang sangat luar biasa, di mana mereka sudah mempunyai 6 mesin kertas, yaitu 2 mesin laminating, 2 mesin roll to sheet, dan 6 mesin potong, serta peralatan pendukung lainnya. Per bulannya mereka bisa memproduksi mencapai kapasitas 1.100 per ton. Itu udah mencakup semua produksi di 6 jalur tersebut. Dan di perusahaan ini juga mempunyai 210 karyawan. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk. Di perusahaan ini mereka memproduksi ada 7 produk, di mana yaitu kertas bungkus nasi. Kertas bungkus nasi ini kita tahu lah, kertas yang biasa untuk dibungkus makanan yang warna coklat, berupa warna coklat itu. Terus yang kedua ada kertas coating, yang ketiga ada P55 atau kertas putih 55 GSM, di mana 55 itu ukuran kertasnya. Terus yang keempat ada karton packing, yang kelima ada Bigcraft. Nah, Bigcraft ini nggak asing ya, kita pun tahu Bigcraft ini yang biasa kertas tipis atau kertas tebal yang berwarna coklat. Bisa dibilang contohnya kayak paper tas warna coklat yang udah banyak banget ya di pasarin. Itu termasuk dari kertas Bigcraft. Yang dari perusahaan ini produksi adalah kertasnya yang berwarna coklat. Karena kan sekarang kertas Bigcraft itu udah banyak variasi warna ya, nggak coklat aja. Umumnya dulu warnanya coklat. Terus yang keenam ada KBK, yang ketujuh ada kertas medium. Selanjutnya masuk ke dalam perekrutmen karyawan. Yang pertama, PT Karunia Global Lestari mempunyai proses pengadaan tenaga kerja, yaitu membuka lowongan kerja. Yang kedua, menerima dan menyeleksi karyawan. Yang ketiga, melakukan tes atau seleksi. Dan keempat, memiliki keputusan akhir, di mana keputusan akhir ini si ARD menerima atau tidak menerimanya si calon pekerja tersebut. Masuk ke dalam proses seleksi karyawan. Seleksi karyawan yaitu di mana proses rekrutmen masih perlu melalui beberapa tahap, yaitu wawancara dan tes psikotes. Seleksi karyawan. Rekrutmen di perusahaan PT Karunia Global Lestari dilakukan dengan beberapa contoh. Yang pertama, menggunakan poster lowongan kerja, media sosial, bisa dengan melalui informasi dari pekerja yang sudah menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Proses rekrutmen masih perlu melalui beberapa tahap seleksi, yaitu interview dan lain-lain. Diadakan untuk memperoleh karyawan dengan bidang dan kemampuan yang dibutuhkan. Berikut adalah tabel jabatan rekrutmen. Analisis pemutusan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Alasan perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan yang paling umum karena PHK menjadi cara perusahaan mengurangi pengeluaran.
Hal ini dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki cukup profit untuk mencukupi segala pengeluaran. Pada perusahaan PT Global Lestari, ada beberapa hal yang membuat karyawan dipecat atau pemutusan hubungan kerja, yaitu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengembalian, atau pemisahan perusahaan. Perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perusahaan pilot. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerjaan atau buruh. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh mangkir. Orientasi dan penempatan. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjelaskan proses rekrutmen sehingga personel yang direkrut sesuai kompetensi yang diinginkan oleh user. Prosedur ini digunakan untuk merekrut karyawan mulai dari tingkatan supir sampai supervisor dan penempatan karyawan di lingkungan PT Karunia Global Lestari.